Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial dan sedikit mencoba untuk memberikan penjelasan tentang bagaimanakah untuk memunculkan saldo tahap 1 dan tahap 2 ya sobat semuanya. Nah, saldo tahap 1 dan tahap 2 yang saya maksud ini adalah saldo yang terjadi atau timbul dikarenakan kita sudah menganggarkan untuk anggaran belanja di tahap 1 dan 2, namun dengan berbagai alasan itu tidak kita belanjakan. Nah, misalkan saat ini kita pada masa pandemi COVID-19 itu tidak ada pembelajaran tatap muka. Jadi untuk anggaran yang semula membeli kapur misalkan itu ada 1 juta, karena nggak ada pembelajaran tatap muka, berarti 1 juta itu nggak jadi kita belanjakan untuk beli kapur ya. Nah, kemudian di sini pada saat teman-teman itu membuka RKS perubahan, maka saldo kalian yang awalnya muncul di saldo pada BKU itu kenapa nggak muncul? Bagaimana caranya supaya muncul dan supaya nanti kita bisa anggarkan pada triwulan 4 ya sobat semuanya. Karena nanti kalau misalkan kita tidak sisir, tidak dianggarkan di triwulan 4, maka belanja itu nanti akan tetap seperti itu. Nah, coba sekarang kita buka RKAS dulu ya. Coba kita masuk dulu. Nah, ini sobat semuanya, kalau misalkan kita hanya ingin melihat saldo kita itu berapa, itu caranya mudah ya. Saldo terakhir pada tahap 2 atau bulan terakhir di tahap 2 yaitu bulan Agustus, itu kita cukup klik di buku BKU pembantu ya. Kita bisa lihat di buku kas umum, kemudian kita centang yang bos reguler, kemudian di sini kita pilih bulan terakhir karena saldo final itu ada di bulan terakhir. Nah, Agustus kita print. Nah, ini teman-teman, saldo kita itu ada sekian ini. Nah, misalkan ya, nah ini saldo buku kas umum itu ada 10.637.981. Ini nanti kita rencananya itu mau rubah anggaran pada RKS perubahan di tahap 3 atau di triwulan 4 ini ya. Nah, sementara di sini kan kita catat dulu ya. Ini adalah saldo tahap 2 adalah 10 jutaan lah, gitu ya. Kemudian kita tutup. Bagaimana kalau mau kita anggarkan tadi 10 juta itu? Kita klik penganggaran, kemudian kertas kerja. Pilih sumber dana RKS perubahan. Nah, di sini teman-teman, saldo tadi tidak muncul ya. Saldo 10 juta tadi itu tidak muncul. Nah, itu terjadi dari mana? Terjadinya dari sini teman-teman alurnya. Nah, ini kalau di tempat saya adalah seperti ini. Kalau di tempat teman-teman itu saya rasa juga sama gitu ya. Saldo itu muncul dari, nah ini saya tunjukkan dari konsep saja. Coba ini teman-teman, untuk yang triwulan 1 itu Januari, Februari, dan Maret. Januari, Februari, Maret itu pembelajaran masih normal, belum ada COVID-19. Di sini untuk RKAS yang sudah saya buat ini semua bisa dibelanjakan ya. Sehingga untuk belanja ATK misalkan USBN, tryout ini semua saya belanjakan. Triwulan 1 rata-rata saya belanjakan. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran alat tulis kantor dan praktek peraga keterampilan UKS ini semua terbelanjakan. Nah, sekarang coba lihat di sini untuk yang triwulan 2. Triwulan 2 mulai dari April, Mei, Juni misalkan. Nah, di sini dikarenakan sudah ada COVID-19, pembelajaran tatap muka nggak ada, adanya pembelajaran daring, maka untuk
pembiayaan pengelolaan sekolah, usaha kesehatan sekolah. Di sini ada yang tidak saya belanjakan, yang saya tandai merah ini tidak saya belanjakan. Nah, karena ini tidak saya belanjakan, otomatis ini menjadi saldo, teman-teman. Begitu juga dengan Juli, ini menjadi saldo, ya kan? Sehingga muncul yang 10 juta ini tadi. Nah, yang 10 juta tadi itu adalah dari saldo mana tadi? Nah, ini asalnya adalah dari situ. Nah, ini kita print. Nah, ini teman-teman. Nah, ini adalah saldo buku kas umumnya, ini adalah 10 jutaan ya. Itu asalnya dari sini. Dari belanja-belanja yang saya tanda merah ini tidak saya belanjakan. Nah, ini. Nah, banyak sekali kan? Ini tidak saya belanjakan. Untuk kertas HVS, pensil, kemudian ada kertas linen dan lain sebagainya. Ini banyak sekali yang saya merah-merah ini tidak saya belanjakan, teman-teman. Nah, ini tidak saya belanjakan semua. Nah, ini nanti teman-teman. Pada saat di sini sebenarnya saldonya ini adalah 10 juta ya. Saldonya 10 juta. Sebenarnya saldo 10 juta dikarenakan ada anggaran yang tidak kita belanjakan atau tidak kita SPJ-kan. Sementara di sini ini yang belum ini hanya 3.461. Berarti kan kurang ya. Ini nanti caranya gimana untuk memunculkan saldo 10 juta masuk sini? Caranya adalah kita sisir anggaran satu persatu. Yang tidak kita belanjakan pada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Ini kita hapus, nanti otomatis saldo akan masuk di sini. Saldo akan masuk di yang belum dianggarkan ini, sehingga nanti supaya bisa kita anggarkan di anggaran baru dengan cara membuat kegiatan program baru, belanja baru pada triwulan keempat di RKS perubahan. Nah, itu ya. Nah, kemudian untuk melakukannya penyisiran anggaran itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kita tarik dana, tarik anggaran yang tidak terpakai pada triwulan 1, 2, 3 itu untuk anggaran yang benar-benar tidak kita gunakan dan tidak kita belanjakan, itu nanti supaya kita bisa gunakan untuk dianggarkan di triwulan 4 membuat kegiatan baru. Tapi kalau misalkan teman-teman itu nanti untuk belanja yang sama yang sudah dianggarkan di triwulan 1, 2, 3 nanti mau dibelanjakan di triwulan 4 itu juga bisa ya. Akan tapi misalkan ya, kalau misalkan di sana ada misalkan belanja ATK gitu ya, ATK kapur atau spidol, itu kita tahu bahwa kemungkinan untuk pandemi COVID-19 ini di triwulan 4 ini pembelajaran tatap muka belum ada. Jadi kan sangat mustahil nanti kalau misalkan kita belanjakan di triwulan 4 ya. Lebih baik apa? Lebih baik kita tarik dananya, kita masukkan saldo di sini dan kita buat anggaran baru, buat belanja baru, kegiatan baru di triwulan 4. Itu nanti akan lebih aman saya rasa. Oke, itu yang pertama. Untuk yang cara menganggarkan yang tidak digunakan ya. Itu nanti dengan cara, nah silahkan sudah saya sediakan di deskripsi, itu ada cara menarik dana anggaran yang tidak digunakan dan ada cara menarik anggaran yang menarik dana pada anggaran yang digunakan sebagian. Sudah saya sematkan di deskripsi. Nah nanti otomatis setelah kita tarik dana nanti akan nyaldo sini. Nanti kita sisir satu persatu teman-teman supaya di sini nanti menjadi 10 juta. Menjadi 10.600.000 itu ya. Nah misalkan saya contohkan ini ya. Nah saya contohkan misalkan ini untuk belanja buku K13 kelas 2 tema 2 triwulan 2 ini sebanyak 12 buku. Ini pada anggaran totalnya adalah 242.400. Kemudian untuk yang di triwulan 2 ya, ini saya anggarkan di triwulan 2, akan tetapi
Untuk buku K13 kelas 2 tema 2 ini saya anggarkan sebanyak 242.000. Ini adalah salah satu anggaran yang menyumbangkan saldo 10 jutaan tadi. Dan ini nanti kalau misalkan teman-teman di sini nanti ingin dibelanjakan di triwulan 4, ini nanti bisa. Akan tapi mungkin karena kalau misalkan di sini kita penggunaannya di sini masih nol, ini sebaiknya bisa kita hapus saja. Nanti di triwulan 4 ini kita buat anggaran baru dengan cara sisip ini ya. Nah, itu teman-teman. Nah, coba saya akan buktikan nanti di sini kan penggunaan masih nol ya. Yang kita bisa tarik dananya itu adalah yang di sini di penggunaan, kalau penggunaan ini masih nol, realisasi masih nol. Ini masih kita bisa tarik ya. Coba kita cek di sini. Misalkan di sini kita tarik 242.000. Nanti di sini akan bertambah. Ini kita klik, kemudian di sini kita hapus. Nah, hapus uraian, kita klik yes, nanti di sini akan bertambah ya. Nah, bertambah kan teman-teman. Kita lakukan seperti itu terus nanti supaya di sini saldo 10 juta tersebut itu bisa menjadi di sini, dan itu nanti bisa kita buat penganggaran baru pada triwulan 4. Nah, itu ya. Itu adalah untuk yang pada belanja yang belum digunakan sama sekali. Coba sekarang kita berikan contoh. Untuk belanja yang digunakan sebagian itu juga kita bisa tarik dana sebagian untuk dimasukkan di saldo nih ya. Kita cari dulu. Ini untuk contoh yang dibelanjakan sebagian teman-teman. Coba cek untuk larutan antiseptik obat merah. Ini dianggarkan triwulan 1 8 botol, triwulan 3 itu 5 botol. Di sini untuk total anggaran adalah 195.000. Kemudian di sini baru terpakai 120.000 ya. Ini berarti kan masih ada selisih. Ini masih kita bisa tarik ya. Ini kita klik, kita ubah data centang yang triwulan 4. Nah, di sini kita gunakan, kita tarik dana 75.000, kita tarik ke saldo menjadi yang belum dianggarkan. Nanti supaya kita bisa anggarkan menjadi saldo di sini di triwulan berikutnya. Nah, ini harganya adalah 15.000. Harganya kita samakan. Berarti ini sekitar berapa ya? Nah, ini adalah 5 ya. Nah, ini kita buat negatif 5. Nah, negatif 5. Nah, di sini sudah 0 ya, belum digunakan. Ini 0. Ini nanti dana 75.000 ini kita akan kembali ke sini nanti. Kita anggarkan di triwulan 4 karena kemungkinan ini tidak akan kita belanjakan di triwulan 4 dikarenakan belum ada pembelajaran tatap muka. Nah, ini kemudian kita oke. Nah, ini bertambah teman-teman. Coba satu lagi. Nah, ini misalkan yang ini ya. Ini belum digunakan 33.000. Berarti di sini kita centang di triwulan 4. Ini adalah 16.500. Kemudian di sini coba kita 2 ya. Negatif 2. Maaf. Nah, ini sudah 0. Coba nanti akan bertambah ya. Nah, ini bertambah teman-teman. Jadi dilakukan seperti itu terus ya. Disisir satu persatu anggaran yang tidak digunakan atau anggaran triwulan 1 2 3 yang tidak dibelanjakan supaya nanti bisa masuk ke saldo terus. Nanti kita bisa anggarkan pada triwulan 4 untuk membuat kegiatan baru. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.